Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ahmad Denny Suwardani, SEMSI. Saya bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Saya sebagai Widya Suara Ahli Madya. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai esensi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah atau esensi Binwas Pemda. Ada 5 prioritas kerja yang harus kita ikuti sesuai dengan visi Presiden kita, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ada 5 prioritas kerja. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, simplifikasi regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi. Kita fokus bagaimana pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Kemudian mengundang talenta global. Go digital or die. Go digital, be unstoppable. Kali ini saya akan sharing kepada rekan-rekan PPUPD. Arahan Presiden kita harus ikuti, bahwa beliau menyampaikan bahwa tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Kemudian beliau minta dan akan memaksa kita bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Sehingga tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Jadi artinya pemerintah daerah tidak hanya membanggakan hasil opini pemeriksaan BPK wajar tanpa pengecualian. Dan beliau juga tidak hanya berharap administrasinya rapi, tetapi bagaimana hasilnya, input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Inputnya 5M: man, money, method, material, mesinnya. Prosesnya kita lakukan bagaimana proses berjalannya pemerintahan daerah, dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pemeriksaan. Prosesnya, outputnya, administrasinya, hasilnya, barangnya, outcome-nya, apa yang kita diskusikan, diterapkan. Jadi output, apa yang kita hasilkan, outcome, apa yang kita harapkan. Benefitnya adalah manfaatnya, itu yang diinginkan oleh Presiden kita, bahwa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat, bukan dirasakan oleh birokrasi, tetapi masyarakat. Dan impactnya adalah visi Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota tersampaikan, terimplementasikan, terwujudkan. Secara garis besar adalah visinya mensejahterakan masyarakat. Apa itu strategi kita untuk bisa mensejahterakan masyarakat? Kita harus memperhatikan bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana perekonomiannya. Tentunya ada item-item yang harus kita perhatikan, yang dimana nanti akan saya sampaikan tentang esensi Binwas Pemda. Pembangunan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 258, di mana pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan. Apa saja yang ditingkatkan, apa saja yang harus dilakukan pemerataan, antara lain: pertama, pendapatan masyarakatnya; kedua, kesempatan kerjanya; ketiga, lapangan berusahanya; keempat, akses dan kualitas pelayanan publik; dan terakhir, kelima, daya saing daerah.
di mana pembangunan daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Saya akan menyampaikan anatomi urusan pemerintahan, di mana urusan pemerintahan itu ada 3, ada absolut, ada urusan pemerintahan umum, ada konkuren. Itu 3. Apa itu absolut? Absolut itu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, dapat dilaksanakan secara independen dan atau secara individual, dan dapat juga dilaksanakan oleh kanwil di daerah dengan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Apa itu pemerintahan umum? Yaitu urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan presiden dan dilaksanakan oleh gubernur, kemudian kabupaten atau kota di wilayah masing-masing. Sedangkan pengertian dari konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan dalam prinsip otonomi daerah. Absolut dari pemerintahan pusat. Pertama, tentang pertahanan, kedua, keamanan, ketiga, keagamaan, keempat, justisi, kelima, politik luar negeri, keenam, moneter dan fiskal. Itu absolut pemerintahan pusat. Konkuren adalah ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu ada dibagi 2 juga. Ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Biasanya pelayanan dasar itu ada SPM-nya. Apa itu SPM? Standar pelayanan minimal. Ada juga NSPK-nya, yang termasuk yang non pelayanan dasar juga. Apa itu NSPK? Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus dijadikan acuan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sedangkan pelayanan dasar ada 6. Apa saja itu? Pertama, tentang pendidikan, kesehatan, PU dan PR, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kelima, Trantibum dan Linmas, perlindungan masyarakat, kemudian sosial. Tentunya itu ada standar pelayanan minimal di masing-masing kementerian lembaga teknis yang menaungi pelayanan dasar. Pada pasal 260 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah nasional. Makanya kita PPUPD juga harus paham bagaimana cascading-nya. Ada RPJMN, ada RKP, ada RPJMD, ada RKPD, ada Rensra, dan ada Renja. Itu kenapa kita harus memahami itu, karena itu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Apa itu RPJMN? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu 5 tahunan yang ada di pusat. Kemudian RKP, Rencana Kerja Pemerintah yang ada di pusat. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tentunya 5 tahun yang ada di daerah. Dan ada juga RKPD, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 1 tahun. Sedangkan di OPD masing-masing ada SKPD, ada yang namanya Rensra. Rensra itu rencana strategis yang dimiliki masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, tentunya dalam waktu 5 tahun. Sedangkan Renja ada rencana kerja tahunan di dalam OPD masing-masing yang harus diterapkan dan dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan nasional. Urusan pemerintahan konkuren, kewenangan daerah sesuai pasal 11 Undang-Undang 23 tahun 2014 ada wajib pelayanan dasar, ada wajib non pelayanan dasar, dan ada juga pilihan, ya. Wajib pelayanan dasar ada 6 item tadi, ada 6 urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.
Sedangkan urusan wajib non pelayanan dasar ada 18 ya. Ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Dan yang pilihan ada 6 urusan: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dan semua urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah ini menitik beratkan pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan kebutuhan prioritas nasional. Jadi kalau ada kata prioritas, teman-teman PPUPD harus memahami prioritas adalah sesuatu yang terpenting dari beberapa yang penting. Jadi kenapa kita memilih prioritas? Karena anggaran terbatas. Makanya ada seberapa urgent, seberapa serius, seberapa growth itu di scoring supaya kita nantinya menganggarkan benar-benar yang sangat prioritas di nasional maupun sangat prioritas di daerah masing-masing. Pembinaan dan pengawasan Pemda, ya, tentunya pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada kementerian dan lembaga. Pembinaan dan pengawasan dilakukan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya. Bisa pembinaan pengawasan umum atau pembinaan dan pengawasan teknis. Ya, biasanya yang umum itu Kementerian Dalam Negeri, sedangkan yang kementerian dan lembaga teknis itu melakukan binwas teknisnya, atau kita berkolaborasi secara bersama-sama. Dan tentunya pemerintah pusat itu melakukan binwas umum dan teknis di provinsi kepada provinsi. Ya. Di wilayah provinsi ada gubernur. Gubernur itu sebagai wakil pemerintah pusat. Tentunya gubernur itu melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai pasal 378 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Beliau melakukan binwas umum dan binwas teknis kepada kabupaten kota wilayah kerjanya. Selain itu juga gubernur sebagai kepala daerah, gubernur juga melakukan binwas umum dan teknis kepada perangkat daerah provinsi yang ada di dalam provinsi tersebut. Tentunya binwas dibantu oleh inspektorat provinsi masing-masing. Nah, manajemen Pemda secara nasional nih, ini jumlahnya memang nggak sedikit. Makanya cara kerja kita harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, termudah, dan semuanya bisa terimplementasikan. Kita lihat dari bawah. Jumlah kepala desa ada 74.953. Jumlah lurah ada 8.488. Jumlah camat ada 7.230. Wali kota ada 98. Bupati ada 416. Gubernur ada 34. Presidennya 1, ya. Tentunya presiden 1. Oke, ini yang harus kita manage semuanya. Bagaimana planningnya, bagaimana organizingnya, actingnya, dan controllingnya, supaya pembinaan dan pengawasan Pemda itu akan terlaksana secara efektif dan efisien, tentunya dengan 6T: tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cara yang termudah sehingga semuanya terimplementasikan. Ini ada ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemda. Ya, ada pengawasan teknis, ada binwas kepala daerah terhadap OPD, ada pengawasan umum. Apa saja itu pengawasan teknis? Pengawasan teknis ada 4. Ada bagaimana capaian SPM, standar pelayanan minimal. Bagaimana ketaatan NSPK-nya, norma, standar, prosedur, dan kriterianya.
yang sudah ditentukan. Kemudian bagaimana dampak pelaksanaan urusannya masing-masing. Dan keempat adalah akuntabilitas APBN. Ya. Sedangkan Binwas kepala daerah terhadap OPD ada 4 juga. 1. Bagaimana pelaksanaan urusannya, bagaimana pelaksanaan tugas pembantuan APBD-nya, bagaimana ketaatan NSPK-nya, norma standar prosedur dan kriterianya, kemudian bagaimana akuntabilitas APBD-nya. Oke. Kemudian ada pengawasan umum. Pengawasan umum ada 9 item yang harus diawasi, yaitu pertama, pembagian urusannya, kedua, kelembagaannya, ketiga, kepegawaian dan perangkat daerahnya, kemudian keuangan daerahnya, kelima, pembangunan daerahnya, bagaimana, keenam, pelayanan publiknya, ketujuh, kerjasama daerahnya, kedelapan, kebijakan daerahnya, kesembilan, kepala daerah dan DPRD-nya, bagaimana kemitraan dalam bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Dalam melaksanakan ruang lingkup pengawasan pemerintahan Pemda, ya, yang perlu kita perhatikan adalah what, where, when, who, dan how. Ya. What, apa yang diawasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemda. Tentunya pengawasan teknis dilakukan terhadap pelaksanaan substansi urusan yang diserahkan ke daerah. Itu yang diawasi. Oke. Where, di mana saja pengawasan dilakukan. Di provinsi, siapa yang melakukan? Melakukan pengawasan umum adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pengawasan teknis, Inspektorat Jenderal Kementerian dan lembaga teknis, ya, dan berkolaborasi, ya, antara Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian dan lembaga teknis. Kemudian di wilayah kabupaten kota, pengawasan umum yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pengawasan teknis gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga yang harus melakukan pengawasan kepada kabupaten kota. Sedangkan pembinaan dan pengawasan OPD dilakukan oleh inspektorat di daerah masing-masing, ya. Dan kapan itu pengawasan penyelenggaraan Pemda itu dilakukan? Ada 5 yang kita harus perhatikan. Pertama, pada saat penyusunan dokumen rencana dan anggaran. Kedua, pada saat pelaksanaan pembinaan. Ketiga, pada saat program strategi nasional di daerah itu diterapkan atau tidak. Keempat, ada pamjabnya. Kelima, ada pemeriksaan tujuan tertentu. Nah, itu yang harus dilakukan, waktu kapan dilakukan pengawasan penyelenggaraan Pemda. Who, siapa? Pengawasan dilakukan oleh APIP, aparat pengawas internal pemerintahan. Kompetensi pengawasan urusan itu tentunya kolaborasi antara auditor dengan PPUPD, ya. Karena di lapangan untuk sementara mungkin PPUPD masih terbatas dan kita akan terus meningkatkan jumlah, kualitas maupun kuantitas dari APIP di seluruh Indonesia. Dan berikutnya bagaimana cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahnya? Mereview, melakukan pemeriksaan, memonitoring, dan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, pokok-pokok mengenai esensi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Coach Denny.